Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari kirim pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, dan kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan apabila sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau rancangkan, apa yang Tuhan Yesus rencanakan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, saya akan membaca untuk jemaat. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di pagi hari ini saya memberi judul khotbah adalah persembahan yang benar. Teks firman Tuhan ini merupakan ajaran
dan juga ajakan dari Rasul Paulus untuk jemaat yang dilayaninya pada waktu itu, dan yang pasti juga untuk kita semua, jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, dan juga ibu bapak yang melihat YouTube ibadah di pagi hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Paulus atau Rasul Paulus menasihatkan dan membicarakan tentang persembahan yang layak diberikan untuk Tuhan sebagai respon dari anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Bapa untuk kita semua melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Untuk siapa ya? Untuk kita, anak-anaknya. Dan kali ini Paulus tidak berbicara tentang persembahan dalam bentuk materi, tetapi Paulus menasihatkan supaya kamu, itu di ayat 1, jelas di situ ditulis supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Yang dimaksud hidup di sini adalah di mana kita mempersembahkan diri kita untuk menjalani kehidupan yang selalu diperbaharui dan menjauhi dari dosa-dosa yang ada. Jadi kita mempersembahkan hidup kita. Tatkala kita bicara tentang persembahan, yang ada adalah kita mempersembahkan kehidupan kita untuk Allah. Tatkala kita memberikan atau mempersembahkan kehidupan kita untuk Allah, adalah kita menjadi milik Allah. Ya, untuk itu Allah menghendaki persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapannya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, jadi kita mempersembahkan hidup kita yang kudus dan juga yang berkenan kepada Allah. Yang dimaksud dengan kudus di sini adalah kita berarti suci dan tidak bercacat. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita melihat bagaimana makna-makna persembahan korban pada waktu itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel, mereka mempersembahkan korban yang baik dan yang tidak bercacat. Itu pun yang dikehendaki oleh Allah. Kita memberikan kehidupan kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pengudusan hidup, yang pasti memang pengudusan hidup dilakukan Allah, dan kita meresponnya. Dengan apa? Meresponnya dengan perubahan hidup dari hari ke hari, sehingga kita pun mempunyai kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Allah. Dan kita mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, dikatakan di dalam ayat 1, jelas di situ dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita yang kudus, mempersembahkan kehidupan kita agar kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, esensi ibadah dalam konteks Roma di pagi hari ini adalah mempersembahkan kehidupan. Ingat, mempersembahkan kehidupan yang kudus dan juga kehidupan yang benar di hadapan Allah. Pasti akan muncul pertanyaan, konkretnya bagaimana Pak? Konkretnya adalah kita melakukan kehidupan hari lepas hari untuk mengabdi kita kepada Allah. Ingat, pengabdian kita kepada Allah, kita memberikan kehidupan kita kepada Allah. Itu konkretnya. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita berkehidupan yang baik, berkehidupan yang benar. Karena itu menjadi suatu persembahan yang hidup. Ya, tatkala kita mengabdi, kita harus melakukan tatkala kita mengabdi, kita harus melakukan dengan baik. Kita melakukan dengan benar. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus dan juga ibu bapak yang mendengar dan melihat khotbah di pagi hari ini melalui YouTube, lakukan kehidupan hari lepas hari dengan baik. Lakukan kehidupan hari lepas hari dengan benar. Karena itu yang akan menjadi persembahan kehidupan kita
bagi Tuhan. Untuk apa? Karena kita telah merespon apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam keselamatan Yesus Kristus. Nah, kalau kita ke ayat 2, dikatakan di sini, tatkala kita memberikan persembahan hidup ini untuk Allah, tidak lagi diinginkan oleh Allah, tidak lagi kita serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, perubahan hidup di dalam kehidupan ini harus mutlak. Saya katakan harus berubah, harus berbeda dengan dunia ini. Berarti perubahan hidup kita harus mutlak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jadi berubah, ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi kita harus menentang, dan kita juga harus mengekang kehidupan yang tidak sesuai. Jadi menentang, mengekang kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma kekristenan yang ada, yang kita pelajari di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Apa saja yang harus kita lakukan? Pasti muncul lagi pertanyaan seperti itu. Apalagi sih Pak yang harus dilakukan? Jemaat yang lebih tahu, jemaat yang lebih tahu apa yang harus dikekang, apa yang harus ditentang di dalam kehidupan hari lepas hari, yang tidak sesuai dengan norma-norma ajaran Yesus Kristus. Buang hal-hal yang bertentangan. Buang, singkirkan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma firman Allah. Itu yang harus. Jadi hidup kita menuju kepada Kristus. Hidup kita terfokus kepada Kristus, karena hidup kita ini yang akan menjadi persembahan yang layak, yang benar, yang kudus di hadapan Allah. Jadi perubahan hidup itu harus mutlak, harus dilakukan. Yang disampaikan oleh Paulus di pagi hari ini, perubahan hidup itu dimulai dari perubahan akal budimu. Itu ada di ayat 2, perubahan dari akal budimu. Yang ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah perubahan dimulai dari pikiran kita. Mengapa harus dimulai dari pikiran kita? Ya, karena pikiran kita akan mempengaruhi pola hidup kita, mempengaruhi perilaku kehidupan kita hari lepas hari. Jadi mulai perubahan itu mulai dari pikiran kita, pikiran yang baik, pikiran yang positive thinking, yang tidak berpikir hal-hal yang jelek buat orang-orang yang lain. Kita mulai semuanya dari pikiran kita. Tatkala pikiran kita jernih, pikiran kita baik, tidak berprasangka buruk dengan orang-orang lain, yang pasti perkataan kita, yang pasti perbuatan kita pun akan menjadi baik. Amin? Amin. Jadi mulailah dari pikiran kita. Pikiran yang diperbaharui di dalam Kristus. Sekali lagi, pikiran yang positive thinking dalam menjalani, dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Kenapa? Karena kehidupan ini yang akan kita persembahkan. Ini loh Tuhan hidup kita. Jadi demikian, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kehidupan kita akan selalu baru. Kehidupan yang baru ini yang akan menjadi persembahan yang sempurna bagi Allah. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, berikan yang terbaik untuk Allah melalui kehidupan kita. Mulai dari apa tadi? Pikiran, perkataan, pasti perbuatan kita pun akan mengikutinya. Diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu adalah merupakan persembahan yang hidup. Karena itu adalah merupakan persembahan yang kudus. Karena itu adalah merupakan persembahan yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, atas anugerah, berkat cinta kasih dan penyertaan-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan Yesus, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Kiranya apa yang diinginkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini, kami menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikan kami persembahan yang kudus
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat yang ada di Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang Bogor, atau kami yang mendengar dan juga yang melihat YouTube di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai, Tuhan Yesus mau memberkati seluruh keberadaan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada. Kami juga menyerahkan perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari, Tuhan Yesus yang mau mengiring langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bergumul dengan masalah ekonomi dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Kami bergumul karena masalah keuangan kami, atau kami bergumul dengan keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus buka jalan dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak kami yang pada hari Senin besok ada beberapa yang sudah mulai masuk sekolah. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati anak-anak kami, memberikan kecerdasan bagi mereka, memberikan kepintaran bagi mereka dalam mereka mengikuti seluruh pengajaran yang diberikan oleh sekolahnya melalui media online. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam keadaan bergumul karena kesehatan mereka. Kiranya Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka. Atau saudara-saudara kami yang melihat dan juga mendengar YouTube ini ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang terendah sekalipun yang ada di daerah-daerah kami berada. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka semua, khususnya mereka dalam penanganan COVID-19 ini di masa new era atau normal baru ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati khususnya kondisi tubuh kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berikan kondisi tubuh kami yang baik, yang prima, agar kami juga dapat menghalau virus-virus yang ada dengan kesehatan yang baik pula ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa bagi rumah sakit, para dokter, juru rawat yang merawat orang-orang yang sakit, khusus yang terkena virus 19 ini, COVID-19 ini. Tuhan Yesus mau menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bahkan memberi kekuatan, kemampuan bagi seluruh perawat, dokter yang ada yang merawat mereka. Kiranya kekuatan-Mu yang boleh hadir di dalam kekuatan para dokter dan juru rawat rumah sakit yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa di pagi yang indah ini kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kemah Injil Indonesia secara keseluruhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dari hamba-hamba Tuhan yang ada ditempatkannya, dan juga bagi seluruh jemaat yang ada di jemaat lokal. Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus dan pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Ampuni salah, ampuni dosa, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, dan inilah harapan kami yang kami panjatkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan di pagi hari ini dan untuk menutup ibadah di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Tiap Langkahku.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di pagi hari ini. Saya minta jemaat untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kiranya apa yang kita dengar melalui firman Tuhan di pagi hari ini itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kita juga pastinya kita mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ada perubahan hidup menjadi persembahan yang harum, persembahan yang benar untuk Tuhan Yesus melalui siapa? Melalui kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai, memberkati, melingkupi, menaungi jemaat sekalian, dan juga saudara-saudara yang melihat YouTube di pagi hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.